Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Zahra, kelas 10 AKL. Yang saya hormati Bapak atau Ibu Guru serta Dewan Juri, yang saya hormati juga seluruh panitia penyelenggaraan lomba serta generasi muda yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kepada kita sebuah nikmat sehat serta nikmat iman yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang ikhlas. Mungkin semua orang tidak asing lagi mendengar kata ikhlas. Dalam agama kita juga diajarkan caranya mengikhlaskan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kehidupan kita tahu dan banyak belajar tentang caranya ikhlas. Contoh ikhlas dalam sebuah barang yang hilang, ikhlas kehilangan seseorang yang telah pergi, ikhlas tentang pekerjaan, ikhlas menerima diri kita dengan apa adanya, ikhlas memaafkan diri kita, masih banyak sebagainya belajar ikhlas. Dalam ibadah kepada Allah kita juga harus ikhlas, bukan semata-mata kita ingin dilihat saja. Kita harus sungguh-sungguh dalam hati karena Allah. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Ikhlas juga harus kita tanamkan di dalam hati kita, agar hati bisa selalu diberi penerangan yang baik, karena itu adalah salah satu dari sebuah kehidupan positif. Dengan begitu juga hati kita akan selalu lebih tenang dan lebih baik ketika kita ikhlas. Percayalah, belajar mengikhlaskan atau ikhlas itu tidak semudah yang kita pikir. Jika kita tidak tanamkan rasa ikhlas itu di dalam diri kita akan menjadi orang yang sulit untuk menghadapi rintangan di kehidupan. Terkadang kenyataan memang membuat kita sulit untuk menerima sesuatu yang telah terjadi. Tapi dengan begitu kita bisa belajar dari yang kita rasakan. Contoh definisi sebuah ikhlas, yakni sikap yang menerima suatu keadaan dengan tidak mengeluh. Artinya seseorang yang diberi cobaan dari Tuhan tidak akan pernah mengeluh. Bahkan mungkin dia akan berpikir bahwa sebuah cobaan itu karena Tuhan sayang dengan kita. Makanya seseorang yang selalu diberi cobaan itu bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tuhan sangat sayang dengan hambanya. Tuhan memberi cobaan kepada seseorang karena dia ingin melihat diri kita seberapa dekat kita dengan Tuhan di saat kita diberi cobaan. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah memberi sebuah cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah memberi sebuah cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Definisi ikhlas juga hampir mirip dengan makna sabar. Dengan kata lain, ikhlas akan mencerminkan dari kata sabar. Sabar dan ikhlas juga dapat kita miliki ketika kita bisa mampu menahan emosional atau hawa nafsu apabila berhasil menahannya. Maka kita akan tergolong ke dalam orang-orang yang kuat menurut konteks Islam. Seperti cerita Nabi Ayub yang ikhlas dan sabar. Nabi Ayub terkenal dengan kesabaran dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah iblis iri padanya. Iblis pun menggoda dan mencelakai Nabi Ayub dengan berbagai macam. Iblis memusnahkan semua ternak dan ladang Nabi Ayub. Iblis pun kemudian membakar rumah Nabi Ayub. Sejak itu Nabi Ayub jatuh miskin. Tapi sungguh menakjubkan, meski ditimpa musibah seperti itu, Nabi Ayub tetap sabar menghadapinya. Iblis kian geram melihat Nabi Ayub yang selalu sabar. Lalu kemudian iblis berbuat sesuatu lagi dengan mencelakai anak-anak Nabi Ayub hingga meninggal. Namun hal itu tidak sedikit pun membuat Nabi Ayub tergoda. Karena tak juga berhasil menggoda keimanan dan kesabaran Nabi Ayub, akhirnya iblis menebarkan penyakit kulit yang amat parah pada Nabi Ayub. Sekian lama Nabi Ayub terbaring lemah di tempat tidurnya, namun Nabi Ayub tetap bersabar. Karena kesabaran dan keimanan Nabi Ayub yang luar biasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun segera menyembuhkan penyakit Nabi Ayub. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga mengembalikan harta kekayaan dan menghidupkan anak-anak Nabi Ayub. Kini Nabi Ayub dan keluarganya kembali hidup berbahagia. Sementara itu, iblis pun menyerah kalah. Ia gagal total menggoda Nabi Ayub. Dan pesan moral yang dapat diambil dari cerita Nabi Ayub adalah kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi berbagai cobaan. Sekian demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan lainnya pada saat menyampaikan pidato. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.